Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Daslap, pengasuh pondok pesantren Super Kamala Rabinida. Yang terhormat kepada Mas Amik, Mas Awaniza, dan Ning Ria dan Ning Kamila. Yang terhormat kepada Jaya Pengurus dan guru-guru daripada Mbak Zula, Mbak Konia, Mbak Rifat Ismail, dan imajinasi kepada Mbak Nafi dan Mbak Lia dan Mbak lainnya. Dan yang terhormat kepada orang tua serumah, semoga sehat selalu, dan kepada teman-teman saya yang saya cintai dan banggakan dari TK, SD, SMP, SMA, dan yang SMP 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, saya Kartika Amelia Permatasari dari kelas 10 MA Al-Quran Al-Muda akan menjelaskan tentang bab ke-6 tentang nasihat orang tua. Jadi pada bab ketiga ini yang pertama itu menjelaskan tentang keutamaan jujur. Keutamaan jujur itu adalah kita itu harus menjawab terus terang. Jadi ketika kita ditanya oleh orang itu kita harus menjawab terus terang seperti itu. Kemudian kalau nasihat orang tua itu tidak, kita itu kalau misalkan ada sesuatu kita itu nggak boleh melibatkan teman. Kita tuh kayak menyeret-nyeret teman itu nggak boleh seperti itu. Kemudian jika bohong, jadi kita itu harus jika bohongnya terbongkar. Jadi kebohongan, kalau kalian tahu gak sih, sebaik-baiknya kita menyembunyikan bangkai pasti akan tercium juga seperti itu. Jadi jika bohongan itu pasti terbongkar, setiap bohongan pasti akan terbongkar. Kemudian memelihara kejujuran, kita tuh harus memelihara kejujuran karena kejujuran itu sangat sulit untuk dipelihara seperti itu. Kemudian dapat saksi 2 kali lipat. Kemudian juga kita bohong terus bohongannya kebongkar, pasti kita akan mendapatkan saksi kedua kali lipat. Kemudian jika misalkan kita bohong itu pasti akan dilanjutkan dengan kebohongan kemudian. Terus yang kedua itu menjelaskan tentang amanah. Selanjutnya Amanah adalah sebaik-baiknya akhlak. Itu tidak boleh berkhianat. Jadi kita mempunyai teman kita tuh punya rahasia, kita tuh nggak boleh berkhianat ke teman kita, nggak boleh. Terus jangan mengambil atau menggunakan barang orang lain tanpa izinnya. Itu biasanya terjadi pada anak kos ataupun santri seperti itu, nggak boleh. Jadi itu kita tuh harus amanah, harus jujur juga. Dan kita tidak boleh mengambil hak teman, maksudnya itu bergurau, tidak mengambil hak teman seperti itu. Kemudian tidak mencuri atau menyontek. Jadi kita tuh ada kan namanya tidak jujur pada diri sendiri, maksudnya tidak amanah pada diri kita sendiri. Itu berkhianat pada diri sendiri, kepada diri kita sendiri. Itu misalkan kita tuh menyontek secara diam-diam seperti itu maksud tidak, itu berkhianat pada diri sendiri. Kemudian tidak menipu dan menjadi pengkhianat itu karena seperti itu bisa menjadikan penipu untuk diri sendiri, dan itu bisa menjadikan kita menjadi orang yang berkhianat. Kita tak boleh melakukan seperti itu. Terus kita tuh harus menjadi orang yang dipercaya. Kemudian dalam infak itu artinya mendahului perkara yang haram seperti itu adalah sebagian akhlak dari orang mulia. Infak adalah sebagian dari akhlak dari orang yang mulia. Itu termasuk sifatnya orang yang beramal baik seperti itu. Terus gimana sih caranya kita agar berusaha kita dalam infak kita itu berusaha orang hidup sederhana. Jadi ya kalau di nasihat orang tua itu ada bilang kalau orang kaya makan roti dengan enak itu sama dengan orang miskin tetapi makanannya tidak enak. Terus maksudnya infak itu adalah suatu perisai diri untuk menjaga diri kita. Terus kita tuh hindari rakus, maksudnya makanannya kita makannya tuh rakus gitu, nggak boleh. Terus itu menjauhi godaan dan rayuan setan. Jadi kita ketika bertemu lawan jenis kita tuh harus menghindar, nggak boleh. Itu karena bukan muhrim. Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.